Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita karunia dan nikmat-Nya sehingga pada malam hari yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ilmu, di majelis yang kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang mukmin yang istiqamah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini senantiasa di bawah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar, yaitu dengan dimasukkannya ke dalam surga. Maka di antara caranya agar kita bisa selamat, agar kita mendapatkan kemenangan yang besar tersebut, dengan cara kita senantiasa mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Karena hidup ini tidak mungkin lepas dari panduan dari Al-Quran dan dari panduan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin bisa lepas dari dua hal ini. Maka siapapun orangnya, baik dia seorang kiai, baik dia seorang ulama, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, siapapun dia, kalau dia ingin selamat, kalau dia ingin sukses di dunia dan di akhirat, maka cara satu-satunya adalah dengan dia senantiasa kembalikan semua hidup dia ini kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka itu, dalam rangka mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari sebuah kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin. Dan di dalam hadis ini isinya hanya sekedar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih pada bab yang keempat dari kitab ini, yaitu tentang bab as-sidqu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini dari ayat-ayat Al-Quran yang beliau kumpulkan, tentunya yang beliau pilih dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang as-sidqu, tentang kejujuran.
Maka malam ini kita akan membacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau berkaitan dengan bab ini. Hadis yang pertama yang beliau bawakan dalam hadis ini adalah hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya dulu secara sempurna, nanti baru kita jelaskan maknanya. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan ke seseorang ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa, sesungguhnya seseorang senantiasa berlaku jujur sehingga Allah Subhanahu wa taala akan catat dia di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan itu akan mengantarkan ke neraka jahanam. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dan seseorang senantiasa berlaku dusta sehingga Allah Subhanahu wa taala catat dia sebagai pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau istilah lainnya adalah muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh para ulama hadis. Naam. Hadis ini adalah hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innas sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan jujur. Di antara makna dari jujur adalah sesuainya apa yang disampaikan dengan realita. Ini di antara makna jujur. Jadi ketika seseorang ditanya, tadi siang hari apa? Dia katakan hari Sabtu, maka dia telah jujur karena tadi siang hari Sabtu. Tetapi kalau seandainya salah seorang di antara kita ditanya tadi siang hari apa, dia katakan hari Jumat, berarti dia dusta. Karena yang dia sampaikan tidak sesuai dengan realita. Maka ketika seseorang menjawab sesuatu atau berkata sesuai dengan realita, maka dikatakan dia orang jujur. Tadi dari mana? Dia katakan dari pasar. Dia memang benar dari pasar, kita katakan dia orang yang jujur. Tetapi kalau dia ditanya dari mana? Dari pasar, padahal dia dari laut, maka orang yang seperti ini dikatakan dusta. Karena yang dia sampaikan tidak sesuai dengan realita. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan jujur ini bisa saja berkaitan dengan ucapan, bisa saja berkaitan dengan perbuatan. Kalau berkaitan dengan perbuatan adalah hendaknya apa yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan apa yang ada dalam batinnya. Itulah orang yang jujur. Jadi kalau dia beribadah, dia melakukan sholat, maka hendaknya dalam hatinya juga ketika dia melakukan sholat niatnya karena Allah. Maka orang yang seperti ini jujur. Adapun kalau seandainya kita melihat seseorang bersedekah, dia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, secara zahir dia melakukan ibadah kepada Allah, namun niatnya bukan karena Allah, maka orang yang seperti ini kita katakan dia bukanlah orang yang jujur, namun dia adalah pendusta. Kenapa? Karena tak sama antara yang nampak dan apa yang ada dalam hatinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Subhanallah. Bahkan memang begitu banyak dalil-dalil dari Al-Quran
Demikian juga dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang jujur. Bahkan kejujuran adalah tingkatan yang sangat tinggi. Orang-orang yang jujur adalah tingkatan yang kedua setelah kenabian. Jadi tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan kenabian. Kemudian di bawah tingkatan kenabian adalah orang-orang yang as-siddiqin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha war rasul." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Subhanallah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama dengan orang-orang yang Allah karuniai mereka nikmat dari para nabi, dari orang-orang yang jujur, dari orang-orang yang mati syahid, dan dari orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. 4 tingkatan ini terpuji nih. Yang pertama tadi minan nabiyyin, dari para nabi. Kemudian yang kedua di bawah kedudukan para nabi adalah was-siddiqin, dan orang-orang yang benar dan orang-orang yang jujur. Kemudian tingkatan yang ketiga Allah jelaskan dalam ayat ini wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga kata Allah was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Apa kata Allah di akhir ayat ini? Ulaika apa? Lupa jadinya ayatnya. Tadi baru bisa dibaca. Baru sebentar udah lupa. Wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka ini adalah teman-teman yang paling baik. Maka kejujuran adalah tingkatan nomor 2 setelah tingkatan kenabian. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Di dalam sebuah hadis yang datang dari Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, jaminlah untukku dari diri kalian 6 perkara. Maka kata Rasulullah, adman lakumul jannah. Kalau kalian bisa menjamin 6 perkara ini dari diri kalian, untukku kata Rasulullah, ku jamin bagi kalian surga. Subhanallah. Ini yang menjamin Rasulullah. Adapun kalau orang lain yang menjamin masih ragu kita kan? Bos kita misalnya atau orang lain masih ragu kita. Nanti saya kasih seperti ini, nanti saya akan berikan kamu seperti ini. Bisa aja kita masih ragu. Tetapi dalam hadis ini kata Rasulullah, jaminlah untukku dari diri kalian 6 perkara, aku jamin untuk kalian surga. Di sini menggunakan jaminan. Kalau dalam istilah muamalah sangat penting sekali namanya jaminan. Ya kan, kalau ada barang dia katakan ini jaminannya 1 tahun. Dengan barang tak ada jaminannya, kita akan lebih yakin dengan barang yang ada jaminannya 1 tahun dibandingkan dengan barang yang tak ada jaminannya. Iya enggak? Kita akan lebih yakin dengan barang yang ada jaminannya dibandingkan dengan barang tak ada jaminannya. Ini dalam perkara dunia. Dalam hadis ini yang menjamin adalah Rasulullah. Wa huwa as-sadiqul masduq, yang benar dan terpercaya. Tak mungkin Rasulullah berdusta. Tak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbohong. Sampai-sampai Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah itu tidak berucap dengan hawa nafsunya. Itu bedanya Rasulullah. Setiap yang keluar dari lisan Rasulullah adalah wahyu. Iya kan? Kalau kita kan banyak yang keluar dari lisan kita, kadang-kadang tak ada manfaatnya. Kadang-kadang dosanya yang banyak. Menggibahi orang lain lah, ngejek orang lain lah, dan macam-macam. Tetapi yang harus dipahami, setiap yang keluar dari lisan Rasulullah itu hadis, wahyu. Itu diantara mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Jadi kalau udah Rasul berkata, itu wahyu. Maka dalam hadis ini kata Rasulullah, jaminlah untukku dari diri kalian 6 perkara. Kalau yang 6 perkara ini kita jalankan, Rasulullah yang menjamin bagi kita surga. Subhanallah. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah, usduqu idza haddatstum. Jujurlah kalau kalian berbicara. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa aufu idza wa'adtum, dan tunaikanlah kalau kalian berjanji. Kemudian yang ketiga, wa addu idza utumintum, dan tunaikanlah amanah kalau kalian diberikan amanah. Kemudian yang keempat, wahfadhu furujakum, jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Kemudian yang kelima, wa ghuddu absarakum, dan tundukkanlah pandangan-pandangan kalian. Ya, kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Apalagi di zaman sekarang ini sulit menunduk pandangan tuh, Pak. Kita jangan cerita kita berangkat ke pasar, jangan dulu. Kita keluar dari rumah kita saja berpotensi untuk melihat kepada perkara-perkara yang haram. Kadang-kadang tetangga kita tak menutup aurat. Kalau kita sudah ke pasar, enggak, jangan ditanya lagi. Banyak perkara yang haram di situ. Bahkan kalau kita hitung-hitung, lebih banyak wanita yang tidak menutup aurat dengan sempurna dibandingkan dengan wanita yang benar-benar menutup auratnya dengan sempurna. Lebih banyak yang belum. Ya kan, kadang-kadang pakai jilbab juga dia, tapi maaf cakap, bodinya masih membayang, belum sempurna, masih dapat ancaman yang seperti ini. Dia pakai jilbab yang ditutupi rambut aja, tapi bodinya enggak, sama aja, kodoh kata orang ini. Maka apa kata Rasulullah SAW? Jaga pandangan, tundukkan pandangan. Subhanallah, apalagi terjemahan sekarang, berat sekali menundukkan pandangan tuh. Makanya jaminannya nih, kalau mampu menundukkan pandangan, ku jamin surga, kata Rasulullah. Maka pandangan yang halal bagi kita adalah pandangan yang pertama aja. Pas tak sengaja melihat kepada perkara yang haram, kelihatan, langsung berpaling. Jangan pula sekali tapi lama, sama aja dihukum. Iya. Dia bilang kan kalau sekali aja enggak jadi masalah, Ustaz. Iya, kalau sekalinya lama dinikmati masalah juga. Yang tak masalah misalnya kita tak sengaja melihat kepada wanita yang bukan mahram kita, dia tak menutup aurat, kita lihat langsung berpaling. Adapun kalau udah ada jedanya, dia dinikmati, itu udah dapat ancaman lagi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Ali, "Ya Ali, la tutbi' an-nazra, wahai Ali, jangan ikuti pandangan demi pandangan. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah." Sesungguhnya yang pertama itu untukmu tak berdosa, tetapi yang kedua tak lagi. Jangan pula salah paham, salah memahami dalam hadis ini. Di sini dikatakan kalau pandangan yang pertama boleh, Ustaz. Yang dimaksud adalah ketika kita tak sengaja melihat kepada hal yang haram, langsung berpaling, itu maknanya. Kalau udah 2 kali, berarti itu udah sengaja. Dan para ulama katakan bahwasanya mata ini adalah cerminan dari hati kita. Mata ini cerminan dari hati. Kalau mata tak dijaga, hati pun tak akan tenang. Ketika kita melihat kepada perkara yang haram, hati itu akan terus bertambah kotorannya. Maka bisa aja karena mata tak dijaga, sholat pun tak khusyuk. Maka bisa aja karena mata tak dijaga, baca Al-Quran tak khusyuk. Baru baca 1 lembar, udah capek banget dia baca Qurannya, mau ditutup aja Qurannya. Tak merasakan nikmatnya ibadah, karena apa yang kita lihat itu langsung dia disalurkan ke dalam hati. Maka apa kata Rasulullah? Wa ghuddu absarakum, tundukkanlah pandangan kalian. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang mampu menundukkan pandangannya, kata Rasulullah SAW katakan, an-nazratu, apa hadisnya? Intinya dalam hadis itu dikatakan pandangan itu adalah diantara anak-anak panah iblis yang beracun. Jadi pandangan itu adalah diantara anak-anak panah iblis yang beracun.
Faman tarakaha min khaufillah, barang siapa yang meninggalkan kepada perkara yang haram karena takut kepada Allah, athabahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbihi, maka Allah akan beri dia balasan dengan dia merasakan keimanan dalam hatinya. Itu ya, itu diantara keutamaan menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala akan tancapkan ke dalam hatinya rasa manisnya iman. Kalau mata ini tak dijaga, gimana mau merasakan manisnya iman? Kemudian yang keenam kata Rasul dalam hadis ini, wa kuffu aydiyakum, jagalah tangan-tangan kalian. Jadi kalau yang 6 perkara ini kita jamin, kita jaga, Rasulullah yang menjamin bagi kita surga. Masih hafal enggak antum? Apa-apa aja tadi? Yang pertama kalau bicara jujur, itu pembahasan kita ya, tapi tak mengapa kita jabarkan. Kemudian yang kedua kalau janji, tepati. Jangan janji-janji aja tapi enggak pernah ditepati. Bahkan pada pertemuan yang lalu kita katakan sama anak-anak aja, kalau janji tepati. Nah, kalau diam nanti abi bawa beli ini. Ya udah dia membawa beli itu, apa yang antum janjikan. Nah, kalau kamu nanti dapat juara 1, kita akan jalan-jalan ke sana. Ya udah kalau juara 1, bawa dia jalan-jalan. Enggak boleh dusta. Enggak boleh berdusta meskipun kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga, kalau kita diberikan amanah apa? Tunaikanlah. Ini luas pembahasannya ini. Seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan itu amanah bagi dia, harus dia jalankan amanah. Seseorang yang Allah amanahkan dia untuk menjadi pengurus masjid, itu amanah. Harus amanah dia ketika mengurus masjid. Seseorang yang Allah dipercayakan masyarakat dia sebagai RT, RW dan lain sebagainya, itu amanah, harus amanah, jangan main-main. Jadi amanah itu cakupannya luas. Sebagai contoh, orang yang bekerja di sebuah perusahaan misalnya kan, waktu masuk jam 7, keluar jam 7. Datang kawan nih masuknya setengah 8, berarti tak amanah dia. Keluarnya jam 7, masih setengah 7 udah keluar dia, udah pulang duluan. Ini setengah jam, 5 menit aja sebelum waktu pulang kita pulang, itu kita sudah tidak amanah lagi. Gitu ya, atau waktu bekerja dia gunakan untuk istirahat. Dari jam sekian sampai jam sekian seharusnya bekerja. Ya santai aja merokok, ya kan? Duduk-duduk, santai dan lain sebagainya. Tak amanah. Tapi yang herannya orang di zaman sekarang ini, lucu kita, kadang-kadang berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan. Mungkin yang dia pikirkannya di dunianya aja. Pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat berat. Kita sebagai kepala keluarga aja udah berat tanggung jawabnya, Pak. Istri akan diminta pertanggungjawaban kita kelak tuh. Udahkah kita ajar istri kita tuh? Anak kita lagi, udah cari-cari masalah dia jadi pemimpin, jadi ini, jadi itu. Hati-hati. Kita ngurus diri kita sendiri aja pada hari kiamat kelak banyak pertanyaannya. Apalagi ngurus orang banyak. Maka di sini kalau kalian diberikan amanah, udah tunaikanlah. Tunaikan amanah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jagalah kemaluan kalian. Kemudian yang kelima, tundukkan pandangan. Kemudian yang keenam, jaga tangan. Jangan sempat menzalimi orang lain, jangan sempat melukai orang lain. Intinya di antara keutamaan orang yang jujur, ini di antara perkara yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Subhanallah. Sederhana aja jujurnya kan? Sederhana. Maka tanpa kita sadari ketika kita jujur dalam hidup kita ini 24 jam kita beribadah kepada Allah. Gitu ya. Ketika kita bermuamalah dengan orang-orang kita jujur, tanpa kita sadari kita sudah beribadah pada saat itu.
Kebalikannya kalau bohong juga sama. Ketika kita berbohong berarti kita dapat dosa. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak diperbolehkan berbohong baik ketika bercanda ataupun serius. Baik main-main tak boleh berbohong. Apalagi serius. Kita mungkin yang sering kenanya itu main-main, ya kan? Enggak serius tapi berbohong. Tetap enggak boleh. Enggak serius Ustaz katanya. Tetap kalau namanya berbohong, Ustaz tak boleh. Pada pertemuan yang lalu kita katakan ada 3 keadaan kita boleh berbohong kan? 3 keadaan. Masih teringat antum? Hah? Udah lupa? Aduh, lupa terus. Gimana nih? Ada yang masih teringat? Hah? Di antaranya ketika berperang boleh berbohong. Misalnya lawan kita nanya, kita jawab yang lain. Karena kalau jujur-jujur aja nanti habis kita kena hajar. Boleh berbohong ketika berperang. Apalagi yang kedua? Mendamaikan orang yang berantem. Ada saudara kita berantem nih, kita ingin mendamaikan, kita ceritakan yang baik-baiknya aja agar mereka berbaikan boleh. Kemudian apa lagi? Seorang suami atau istri berbohong kepada pasangannya agar dia senang. Apa contohnya? Masakan istri kita kan? Enak bang katanya. Enak kita bilang, padahal waduh udah mau muntah. Biar dia senang aja. Untuk memasukkan rasa senang kepada pasangan kita boleh. Gitu ya. Udah cantik bang katanya. Oh udah cantik, padahal jelek kali. Antum kalau yang kayak gini semangat ya. Taib. Jadi 3 keadaan ini boleh berbohong. Adapun selainnya enggak boleh. Adapun selainnya tidak boleh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Rasulullah katakan, aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Antum perhatikan ikhwan, tentang keutamaan kita meninggalkan debat meskipun kita benar. Kata Rasulullah, aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Jadi ketika kita meninggalkan debat tuh, Allah akan bangunkan bagi kita rumah di pinggiran surga. Jangan sikit-sikit mau debat, jangan. Jangan sikit-sikit debat, nggak ada gunanya. Sikit-sikit debat, jangan. Nanti antum tak dibangunkan surga, rumah di pinggiran surga. Kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia dalam keadaan benar, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di pinggiran surga. Apalagi di media sosial itu, jangan mudah-mudah untuk berdebat, jangan. Itu ya, kita kadang-kadang kalau udah di warung itu mau debat aja itu. Kalau udah ngumpul bapak-bapak ya kan, ada permasalahan, debat aja. Tinggalkan perdebatan agar dapat rumah di surga. Gitu ya. Tapi kalau seandainya kita berdebat tujuan untuk mencari kebenaran, ini diperbolehkan. Tapi kalau berdebat bukan dalam rangka mencari kebenaran untuk memenangkan dalilnya masing-masing, ini yang tercela.
debat mereka masalah sebuah hukum misalnya. Oh, kalau menurut saya ini enggak seperti ini. Datang yang lain, oh menurut saya juga seperti ini. Debat mereka di situ. Tujuannya bukan untuk mencari benar. Ini tercela. Tetapi kalau seandainya ada seorang penuntut ilmu, mereka berdiskusi tentang sebuah hukum mana yang lebih benar, maka inilah yang diperintahkan. Makanya kalau kita lihat di TV-TV itu kalau udah debat tuh, aduh, nggak ada yang benar, entah siapa yang benar, entah siapa yang salah, tak tahu kita. Pihak ini, oh dia ajukan argumennya, pihak yang lain lagi ajukan lagi argumennya. Ini terlarang dalam agama kita. Apalagi lebih parah lagi, yang mereka perdebatkan adalah masalah agama. Tapi kalau tadi dengan syarat kalau berdebat tujuan untuk mencari kebenaran, boleh. Gitu ya. Tapi keseringan kita lihat orang yang berdebat tuh enggak, bukan mencari kebenaran, ingin memenangkan dalil masing-masing aja. Makanya suatu ketika Nabi Sulaiman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya iyyaka wal mira." Wahai anakku, jauhilah perdebatan dalam masalah agama. Kenapa? Fa inna naf'ahu qalil, karena manfaatnya sedikit wahai anakku. Wa yuhiju al-adawata bainal ikhwah, dan perdebatan itu akan menimbulkan permusuhan antara dua orang yang bersaudara. Benar memang, kalau sudah debat sama-sama panas. Kalau sudah debat, pasti timbul rasa benci kepada lawan debat kita itu. Kecuali memang orang-orang yang berdebat mereka mencari kebenaran. Itu ya. Kalau orang-orang yang berdebat dalam rangka mencari kebenaran, tak ada rasa gondok dalam hatinya, tak ada rasa benci, karena mereka mencari kebenaran. Tapi realita yang terjadi, keseringan kita kalau berdebat bukan mencari kebenaran, kita pengen pendapat kita lah yang paling benar. Itu yang salah. Kata Rasulullah, aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Dia benar, tapi dia tinggalkan perdebatan ketika tak ada manfaatnya. Kemudian kata Rasulullah, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana maziha. Inilah pembahasan kita. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga, di tengah-tengah surga, bagi seseorang yang meninggalkan kata-kata dusta meskipun ketika bercanda. Subhanallah. Jadi kalau kita misalnya bercanda, kita tidak berdusta, maka kata Rasulullah, aku jamin bagi dia rumah di tengah-tengah surga. Subhanallah. Jadi kalau kita jujur aja nih, lisan kita ini terus jujur, dibangunkan bagi kita istana di surga. Iya kan? Mantap. Adapun rumah kita di dunia ini, tinggal itu semua. Capek-capek kita mengumpulkan uang bangun rumah, tinggal, gak memberikan manfaat sedikit pun untuk kita kelak pada hari kiamat. Tapi memang kita terkadang tertipu dengan yang kelihatan nih. Kalau sama yang goib-goib kadang-kadang kurang yakin kita. Kita lebih yakin dengan perkara yang memang nyata, zahir kita lihat. Kalau janji-janji misalnya dibangunkan istana di surga, mungkin kita enggak terlalu semangat, masih lama itu, kan itu mungkin. Maka orang-orang yang terus jujur, apa? Rasulullah jamin bagi dia apa? Istana, rumah di tengah-tengah surga. Subhanallah. Jadi jujur aja, jangan pernah kita berdusta. Katakan kebenaran meskipun pahit. Memang kadang-kadang seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, jujur itu kadang-kadang pahit. Kita bercerita apa adanya kadang-kadang pahit, tapi buahnya akan manis. Taib ya, ini diantara keutamaan tentang sifat jujur. Kita lanjutkan membaca hadis ini. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Jadi diantara penyebab seseorang masuk surga jujur. Diantara penyebab seseorang bisa masuk surga jujur modalnya.
Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan seseorang ketika dia senantiasa berlaku jujur, dia biasakan dirinya untuk jujur, maka Allah akan catat di sisi Allah dia sebagai orang yang jujur. Ini jelas ya. Kalau seseorang misalnya sering jujur, maka orang-orang juga akan mengatakan, oh si fulan itu orangnya jujur. Iya kan? Tapi kalau seseorang kerjanya nipu aja, kalau udah cerita nipu terus, kalau ditanya enggak benar jawabannya, orang akan cap, oh si fulan ini tukang dusta. Jadi kata Rasulullah, kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Dan ketika seseorang senantiasa berlaku jujur, maka Allah akan catat di sisi Allah dia sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Demikian kebalikannya, bahwasanya berdusta itu adalah akan mengantarkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan itu akan mengantarkan kepada neraka jahanam. Wa innar rajula la yakdzib hatta yuktab 'indallahi kadzdzaba. Dan seseorang itu senantiasa berdusta sehingga Allah Subhanahu wa taala akan catat dia sebagai orang yang pendusta. Thayyib. Ini dalil yang pertama dalam bab ini. Ini dalil yang pertama dalam bab ini berkaitan dengan jujur. Namun harus dipahami makna jujur ini luas ya, bukan hanya sekedar misalnya dia menyampaikan suatu berita sesuai dengan realitanya. Ini baru jujur jenis yang pertama, jujur dalam ucapan. Ada juga namanya jujur dalam perbuatan. Yang dimaksud dengan jujur dalam perbuatan adalah sebagaimana yang dia lakukan kita lihat secara zahir, yang batinnya juga seperti itu. Sebagai contoh, ketika seorang bersedekah, maka hendaknya hatinya juga karena Allah. Itu orang yang jujur namanya. Jadi kalau ada orang yang melakukan ketaatan tujuannya hanya sekedar riya, maka orang yang seperti ini belum dikatakan jujur. Bahkan orang-orang yang riya, ketika dia melakukan amalan ingin dipuji oleh orang lain, di antara bahayanya pada hari kiamat Allah akan bongkar niat buruknya di hadapan seluruh makhluk. Gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang bersedekah, tujuannya agar dilihat oleh orang-orang aja, agar orang-orang katakan si fulan itu orang, oh dermawan kali dia itu. Atau dia ke masjid agar orang lain katakan, oh si fulan itu orangnya soleh, nggak pernah tinggal sholat 5 waktunya. Tujuannya hanya sekedar riya saja. Pada hari kiamat niat orang yang riya ini akan dibongkar Allah di hadapan seluruh makhluk. Subhanallah. Ini bahayanya orang yang riya. Ini bahayanya orang yang beramal namun bukan karena Allah. Makanya setiap amalan kita itu harus kita niatkan murni karena Allah. Ini kita sekarang ini duduk di majelis ilmu, macam-macam niat kita nih. Enggak sama semua niat kita nih pada malam hari ini. Demikian juga kualitas dari niat kita itu masing-masing beda-beda. Ada mungkin dia duduk di majelis ilmu saat sekarang ini hanya sekedar duduk-duduk aja, dia bukan niatkan karena Allah. Atau bisa aja di antara kita dia duduk di majelis ilmu pada malam hari yang baik ini karena segan aja, duduk ya. Maka kita saat sekarang ini ibadahnya sama, hadir di majelis ilmu, mendengarkan pengajian, tapi pahalanya berbeda-beda di sisi Allah, tergantung dengan keikhlasan kita. Gitu juga orang yang sholat sama, sop pertama semua takbir Allahu Akbar. Sholat isyanya misalnya 4 rakaat, semua 4 rakaat, tapi pahalanya beda-beda di sisi Allah, tergantung dengan keikhlasannya. Gitu ya. Maka terus kita perhatikan amalan hati kita nih. Makanya berkata seorang tabi'in Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak mengatakan rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil namun dia menjadi besar karena niat yang baik. Subhanallah. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah.
Dan betapa banyak amalan yang besar namun nilainya di sisi Allah menjadi kecil karena niat. Subhanallah. Maka besar atau sedikitnya pahala yang kita peroleh ketika kita melakukan ibadah tergantung dengan niatnya. Tergantung dengan niat ya. Dan memang masalah ikhlas ini sulit. Memang benar-benar setiap apa yang kita lakukan memang benar-benar karena Allah, itu sangat sulit sekali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena kalau misalnya seseorang ketika melakukan amalan ingin dipuji oleh orang lain, berarti belum ikhlas dia itu. Seseorang yang misalnya dia bersedekah, dia ingin dipuji oleh orang lain, dia ingin orang lain tahu dia bersedekah, berarti belum ikhlas. Karena dikatakan seseorang itu ikhlas adalah ketika amalannya murni semata-mata karena Allah, tak ada niat yang lain. Makanya sulit ya, benar-benar amalan itu semata-mata karena Allah. Sulit. Maka orang yang ikhlas berarti dia jujur. Maka orang yang ikhlas berarti dia jujur, karena sama apa yang dilihat dengan apa yang ada dalam hatinya. Kita kadang-kadang banyak nipunya. Di luar kelihatan baik, di hati, di dalam, waduh. Di luar kelihatan baik, tapi hatinya beda. Masih dusta orang yang seperti ini. Kalau di luar ramah kali dia, senyum sama kita ya kan. Baik dia, tapi dalam hatinya, oh mudah-mudahan bapak ini cepat mati gitu ibarat. Atau hal-hal yang lainnya. Ketahuilah ketika masih ada perasaan-perasaan yang seperti ini dalam hati kita, berarti kita belum orang yang jujur. Karena orang yang jujur itu sama apa yang kelihatan dengan apa yang tersembunyi. Itulah orang yang jujur. Kalau dia katakan saya sayang sama kamu, hatinya juga sayang sama dia itu. Kalau dia katakan saya prihatin sama kamu, hatinya juga memang benar-benar kasihan sama orang itu. Kalau kita kan kadang-kadang pandai bilang cinta aja, dalam hatinya enggak. Pandai bilang kasihan aja, dalam lisannya kasihan, dalam hati enggak. Berarti belum jujur. Maka kita dikatakan jujur kapan? Ketika apa? Sama antara apa yang ada di luar dan apa yang ada di dalam, baru dikatakan jujur. Gitu ya. Makanya memang ada kaitan erat antara jujur dan ikhlas nih. Ada kaitannya kan? Karena orang yang ikhlas tentunya dia meniatkan semua amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Intinya sama, tidak ada yang dia sembunyikan, baik yang lahir ataupun yang batin. Yang zahir dan yang batin sama. Berapa menit lagi waktu sholat kita nih? Empat menit lagi ya? Nah, 4 menit lagi. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan membaca satu hadis ini saja ya, menjelaskan satu hadis ini. Subhanallah. Kita baca satu hadis, entah kemana-mana pembahasan kita. Ini nggak jelas lagi nih. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada faedahnya. Nah, intinya jujur adalah diantara sifat orang yang beriman. Itu aja intinya pembahasan kita malam hari ini. Memang jujur itu sederhana saja. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah sudahkah kita menjadi orang yang jujur? Itu pertanyaannya. Sudahkah kita menjadi orang yang jujur? Nah, mungkin untuk malam ini kita cukupkan satu hadis ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa belajar, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan hati kita untuk terus menghadiri majelis ilmu. Karena memang setiap pencapaian yang kita peroleh itu semata-mata atas taufik dan nikmat dari Allah. Jadi bukan karena hal-hal yang lainnya. Kita misalnya malam ini bisa berkumpul hadir di majelis ilmu, itu karena Allah gerakkan hati kita.
Demikian juga kita bisa sholat. Itu semua karena taufik dari Allah. Bukan karena misalnya karena kekuatan fisik kita, enggak. Kalau seandainya seseorang itu bisa sholat karena kekuatan fisik, masih banyak di antara manusia yang badannya lebih kekar dari kita, tapi tak sholat. Banyak orang badannya kekar, dia sehat, tapi sulit untuk mengangkat takbir tuh. Tak Allah bukakan bagi dia hidayah untuk bisa sholat. Maka kita bisa sholat, bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain semata-mata murni karena taufik dari Allah. Dan memang ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mencintai kebenaran, subhanallah, ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Man yuridillahu bi khairan yashrah sadrahu lil Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam tuh. Itu di antara tanda Allah menginginkan kebaikan dari kita. Disampaikan kebenaran, lapang dadahnya untuk menerimanya. Maka kebalikannya, barang siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan, Allah jadikan dadanya sempit menerima ajaran agama Islam nih. Maka kita lihat diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan kita untuk belajar, cinta kepada ilmu, cinta kepada untuk mempelajari agama Islam, atau kebalikannya. Tapi kalau kita dapatkan diri kita Allah menjadikan dada kita ini lapang menerima Islam, ini tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan dari kita. Gitu ya. Jadi intinya semua apa yang kita lakukan itu semua murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita syukuri. Thayyib. Kita cukupkan sampai di sini. Dari tadi kita cukupkan sampai di sini, tak sampai-sampai juga. Thayyib. Insyaallah nanti pada salat Isya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mana tahu jamaah ada pertanyaan berkaitan dengan pembahasan kita, nanti insyaallah pada salat Isya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.